Ustadz, ini pernyataan Wapres kita, ya, tanggal 8, masih baru ini, 8 November 2019. Khilafah itu Islami tapi tidak berarti harus diterapkan. Dan beliau kemudian menyatakan juga khilafah itu tertolak. Ini juga nyambung dengan pertanyaan dari Abdul Hafiz Official ini. Menyerukan khilafah itu melanggar kesepakatan para ulama. Kemudian melanggar atau bertentangan dengan cita-cita ulama Nusantara. Senada itu kalimat-kalimatnya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya begini, yang pertama disebut Islami tapi tertolak. Nah, pertanyaan yang nolak siapa? Kok ada Islami lalu kemudian tertolak, yang nolak itu siapa? Ya. Begini, ketika begini, saya pahami itu pernyataan kalimatnya berikutnya begini, lanjutannya itu khilafah memang Islami. Tetapi bukan hanya khilafah yang Islami, republik juga Islami, kerajaan juga Islami, dan seterusnya. Nah sekarang kan pertanyaannya, benar nggak pertanyaan itu kita uji? Gitu. Ujinya begini, kalau itu kemudian semuanya Islami, pertanyaannya adalah apakah memang antar sistem pemerintahan tadi itu sejajar, setara, dan tidak ada kontradiksi? Yeah. Saya katalah, kita uji, katalah misalnya langsung aja sistem pemerintahan kerajaan dengan sistem pemerintahan republik dan khilafah. Kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan dalam ilmu tata negara manapun, itu persoalan yang sangat mendasar. Itu adalah persoalan apa? Persoalan kedaulatan. Liman as-siyadah. Milik siapa kedaulatan itu? Karena kalau bicara kedaulatan, itu bicara tentang al-sultan a'la, kekuasaan yang paling tinggi, yang ketika memutuskan, maka tidak ada satupun pihak lain yang bisa membantahnya. Itu. Nah, kalau kita lihat sistem kerajaan itu apa? Sistem kerajaan itu menjadikan raja sebagai pemegang kedaulatan. Sementara dalam republik, apa? Kedaulatan di tangan siapa? Di tangan rakyat. Itu semboyannya. Ya. Nah, dalam Islam di tangan siapa? Jelas bukan di tangan rakyat dan bukan di tangan penguasa, tetapi di tangan syarak. Dari mana itu kita dapatkan? Banyak. Saya tidak usah ungkapkan banyak dalil, satu saja. Ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 59, ayat ini sudah banyak dibaca orang. Di situ disebutkan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila rasul. Jadi fa'in tanaza'tum, jika kalian itu berselisih. Nah, huruf tak di situ, ya, itu apabila kamu berselisih. Selisih itu siapa yang berselisih? Ya, kata Imam At-Tabari, itu bisa antara penguasa dengan rakyat. Bisa juga rakyat dengan rakyat. Nah, ketika kemudian mereka berselisih, katakanlah rakyat dengan penguasa, kepada siapa dikembalikan? Al-kalimatul akhirah. Yang itu tadi saya katakan ini menjadi pemegang kedaulatan. Kalau dalam sistem pemerintahan republik, maka rakyat yang menjadi yang berkuasa, yang harus ditaati. Kalau sistem kerajaan siapa yang ditaati? Raja, penguasa. Sekarang kalau yang menurut ayat ini, siapa yang harus ditaati? Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Yakni kepada Allah dan kepada Rasul. Apa itu Allah dan Rasul? Yakni yang disebutkan oleh para ulama bahwa ilallahi ilal Quran, ila Rasul ila sunnah, atau dengan kata lain kepada syariah. Oleh karena itu misalnya ketika mereka berselisih tentang sesuatu fi syai'in, tentu dalam perkara agama, perkara akidah dan syariah, ya maka dikembalikan kepada syariah. Nah, berarti as-syariah itu as-syar'u. Itulah as-siyadah itu disyara'u. Nah, ini berarti apa? Yang membedakan antara khilafah dengan sistem pemerintahan. Lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa ini Islami, ini Islami gitu. Bagaimana mungkin dikatakan Islami kerajaan, sementara ayat itu jelas mengatakan kembalinya bukan kepada raja. Bagaimana mungkin republik dikatakan Islami, sementara kembalinya bukan kepada rakyat. Dan jelas-jelas ayat itu mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah.
Dan yang tidak kalah pentingnya ayat itu kemudian ditegaskan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Seolah-olah ayat ini memberikan satu persyaratan. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus mengembalikan semua urusan yang kamu bersihkan kepada syariah. Yang seolah-olah mafhum mukhalafahnya, jika kamu tidak mengembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya, maka falaisa mu'minan billahi wala bil yaumil akhir, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi kamu tidak beriman kepada Allah dan hari. Ini kan merupakan satu celaan yang sangat keras kepada siapapun yang tidak mengembalikan urusan ini kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu jelas bahwa dalam sistem pemerintahan yang diperintahkan Islam adalah al-khilafah, bukan yang lain-lain. Nah, kemudian baru saya ingin sedikit bahas tentang kesepakatan. Nah, dalam Islam itu kesepakatan itu boleh, ya. As-sulhu bainal muslimina jaiz. Jadi perdamaian antara kaum muslimin itu boleh. Tetapi ada syarat, illa, ya, kecuali yang apa? Yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Demikian juga syarat, ya, al-muslimuna ala suruti. Kaum muslimin itu wajib memenuhi syaratnya. Kecuali illa syaratan. Syaratnya apa? Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kesepakatan katalah dalam jual beli boleh. Tetapi kalau kemudian dalam jual beli itu mengharamkan yang halal, maka tidak sah. Saya jual beli, tapi yang diperjualbelikan adalah babi. Ya, meski sama-sama ridho, maka itu tidak sah. Begitu. Jadi kesepakatan itu tidak mengubah yang halal menjadi haram. Jadi misalnya gini, Ustaz Karembet, ada laki-laki, perempuan, udah kita sepakat nih, yang penting hidup rukun. Kita enggak pukul-pukulan, enggak ini, gitu loh. Tapi nggak usah nikah. Bisa enggak itu menjadi halal atas kesepakatan itu? Nah, jadi kesepakatan itu tidak kemudian mengubah. Perjudian itu kesepakatan, betul tidak? Iya. Jadi perjudian itu kesepakatan. Kalau enggak sepakat apa? Ya enggak judi, enggak akan terjadi perjudian. Tapi apakah kemudian kesepakatan itu bisa mengubah yang judi menjadi halal? Riba, kesepakatan enggak? Kesepakatan. Kalau enggak sepakat, enggak akan ada akad riba. Jadi namanya akad itu ya biasanya dilakukan antarodin. Tapi bukan berarti kemudian riba menjadi halal atas dasar kesepakatan. Oleh karena itu, ketika kita sebagai seorang muslim harus mengembalikan urusan ini kepada syariah. Bagaimana syariah mandang?